Guncang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada dan sedang melihat tayangan ini, bersama saya Conan akan menemani kalian semuanya dalam acara Guncang Guru Berbincang. Dan perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya aturan itu untuk ditaati. Dan untuk teman-teman semuanya, setiap bersekolah pasti mempunyai suatu aturan. Dan aturan itu disepakati, ditulis, dan untuk bersama-sama ditaati. Kalau nggak ada aturan, gimana nasib kehidupan ini? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Semarang, Ibu Sugiyarti SPD. Selamat pagi, siang, sore, malam Bu, karena kita tayang di YouTube ini Bu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Nah Bu, kalau ngomongin tentang aturan ini sebenarnya ada yang bilang aturan itu untuk ditaati atau untuk dilanggar sebenarnya sih Bu? Untuk ditaati, tapi Iya. tetap saja ada yang melanggar. Ada yang melanggar, padahal kalau dilanggar itu bisa ngaji, bisa sholat gitu ya. Iya. Itu langgar yang beda ya Bu ya. Langgar Musola ya mungkin yang seperti itu. Dan sebenarnya aturan itu kalau dari SMK Negeri 1 Semarang buat sendiri atau jangan-jangan Ibu sendiri yang buat atau gimana sih Bu aturannya sebenarnya? Kalau aturan yang di SMK 1 Semarang, yang pertama kita merujuk dari aturan yang sudah ada, yang ada menjadi budaya sekolah di SMK 1 Semarang, tapi tetap kita merujuk kepada aturan yang ada di pendidikan kita. Dan adakah aturan di SMK Negeri 1 Semarang itu yang eksklusif mungkin beda dari SMK SMA lain atau sebenarnya aturan itu secara tertulis memang semuanya sama? Ya memang ada aturan yang tidak secara umum dimiliki oleh sekolah yang lain, itu khusus SMK 1 yang punya. Utamanya tentang perform Pak. Perform, iya. Perform anak-anak kita itu, jadi kalau masyarakat orang luar melihat perform anak-anak, itu pasti anak SMK 1 karena kita sudah punya ciri khas tersendiri. Apa itu ciri khasnya Bu? Karena kebetulan saya produknya SMK 1 nih. Ya Pak Konan ini juga dulu alumni SMK 1 Semarang. Betul. Broadcast angkatan pertama. Angkatan pertama saya. Jadi kalau yang menjadi ciri khas SMK 1 kalau perform itu salah satunya dari atas itu potongan rambut. Potongan rambutnya ya. Potongan rambut anak-anak kita bersyaratnya 321. 321. 3 di depan ini 3 cm, 2 kemudian paling belakang adalah 1 cm. Oke, dan untuk cowok ya Bu ya, bukan untuk cewek ya. Dan kalau dulu istilahnya itu potongan militer, kayak gitu Bu? Atau potongan seperti polisi? Iya, memang mirip-mirip ya, seperti TNI, Polri itu kan memang potongan rambutnya 321. Kemudian yang jadi ciri yang lain Pak Konan, sepatu dan kaos kaki. Ya, jadi sepatu kita memang anak-anak ini keseharian dalam pembelajaran teori itu sepatu PDH. PDH ya? Ya, kemudian kaos kakinya juga kaos kaki warna hitam. Itu yang menjadi ciri khas. Jadi kalau berada di luar, saya paham sekali ciri khas anak-anak saya. Inilah adalah anak-anak saya SMK 1, rambutnya 321, sepatunya PDH, kaos kakinya hitam. Oke, harapannya apa sih Bu dengan kita punya sesuatu hal yang berbeda dengan tempat lain, sekolah lain, sampai membuat suatu hal yang berbeda gitu? Apakah supaya dikenal istimewa, dikenal disiplin, atau dikenal yang kayak gimana nih Bu? Ya, kalau untuk rambut Pak Konan, jadi kalau bukan kita mengada-ada untuk nyentrik atau bagaimana, tidak. Jadi kalau rambut ini merujuk pada K3, keselamatan kerja. Di SMK 1 Semarang ini kan 4 program keahlian itu kan teknologi industri. Oke. K3 ini memang mempersyaratkan wajib rambut itu harus disesuaikan dengan mesin dan perangkat-perangkat di kejuruan. Yang sekiranya nanti rambut kalau panjang ini mengganggu, bisa membahayakan keselamatan kerja. Maka sesuai dengan petunjuk di K3, rambut ini memang anak-anak kita biasakan 321.
Karena nanti ketika dia berada di industri, berhadapan dengan banyak perangkat mesin, ada pergerakan mesin berputar, ini memang kalau rambutnya panjang ini akan membahayakan keselamatan kerja. Maka anak-anak kita latih sedini mungkin, seawal mungkin, ya model rambut 321 kita biasakan sejak berada di lingkungan sekolah. Oke, nah ini juga biasanya kebetulan saya dari broadcasting nih Bu ya, gitu kan, yang sering juga dari angkatan saya sampai saya jadi guru dicurhati siswa, Pak itu kan kalau aturannya buat anak-anak teknik, kita kan seni Pak gitu, boleh dong Pak rambutnya agak panjang, bahkan mungkin juga dikasih warna dan sebagainya. Sebenarnya aturannya yang kayak gimana Bu, biar apalagi era yang saat ini generasi Z tuh pinginnya yang lentur gitu Bu, gimana untuk menyesuaikannya? Memang untuk rambut anak-anak broadcast itu sering sekali Pak Konan menyampaikan aspirasinya. Kita kan anak broadcast Bu, kita kan entertain, kenapa rambutnya harus sama? Sama, iya. Kalau sekolah itu kan jurusan broadcasting itu kan broadcasting dan perfilman. Iya. Kan memproduksi sebuah acara. Seperti itu. Anak-anak kan tidak ada salahnya dengan rambut yang rapi ketika dia mengoperasikan kamera, membuat suatu acara, itu nanti juga banyak manfaatnya kok. Tidak harus kalau casting itu harus dengan penampilan yang nyentrik, nyeni, berambut panjang, tidak harus. Kan anak-anak juga dilatih tetap berpenampilan rapi, penampilan santun seperti itu ketika membuat suatu produksi atau membuat event suatu acara. Dan itu tidak membatasi sebenarnya ya Bu ya, dengan aturan seperti itu anak-anak bisa menyesuaikan, bisa mengkondisikan bahwasanya oh ini lingkungan sekolah produknya harus sesuai ya. Kita tidak membedakan kalau ada anak teknik harus seperti ini, anak broadcast seperti ini, tidak. Karena ini aturan berlaku untuk semua siswa di SMK 1 Semarang. Dan untuk teman-teman tentunya aturan itu bukan tebang pilih ya Bu ya. Karena ini yang istimewa, ini yang biasa, ini yang apa, enggak ada. Kalau aturan sebenarnya hakikatnya adalah untuk semuanya. Dan Bu Sugi sendiri melihat bahwa sampai saat ini aturan yang sudah dibuat dari SMK Negeri 1 Semarang dari waktu ke waktu, dari Ibu melihat dari sampai saat ini, apakah bisa selalu ini dipertahankan atau bahkan sebenarnya nanti harus ada tambahan melihat zamannya atau melihat kondisinya Bu? Betul, jadi memang Pak Konan, aturan itu yang sekiranya itu bermanfaat untuk anak-anak kita, membekali kedisiplinan anak-anak kita, tetap kita pertahankan. Yang sekiranya nanti tidak sesuai dengan perkembangan zaman ini, nanti ya tetap kita fleksibel Pak Konan. Tapi selama aturan ini masih sangat support, sangat berguna membekali anak-anak kita untuk memasuki dunia kerja, dunia usaha, dunia perkuliahan, kita tetap pertahankan. Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa aturan dan juga dunia kerja. Apa korelasinya ini Bu? Begini, anak-anak ini kan memang lulusan SMK itu arahnya adalah bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Tapi sebagian besar anak-anak SMK, utamanya di SMK 1 ini paling banyak menujunya adalah bekerja ya. Ketika berada di tempat kerja, mestinya akan banyak sekali aturan-aturan yang diberlakukan sebagai seorang tenaga kerja. Dari sini sekolah itu membiasakan kepada anak-anak dengan aturan, ketaatan dengan instruksi, tata tertib, supaya apa? Ketika anak-anak berada di lingkungan kerja ini nanti tidak kaget. Tidak butuh waktu penyesuaian yang lama. Sehingga ketika anak-anak berada di tempat kerja ini nyaman, karena dia sudah dikondisikan belajar berada di tempat kerja, ketaatan terhadap instruksi, komunikasi yang baik, kedisiplinan, seperti itu. Oke, dan ciri khas SMK Negeri 1 Semarang itu adalah kedisiplinan, lalu tadi adalah membuat sesuatu hal yang memang dikenal oleh masyarakat. Dan salah satunya ini beberapa tahun terakhir siswa memakai pakaian taruna. Nah, ini sesuatu hal yang buat saya ini adalah bukan hanya terobosan, tapi pastinya ada sesuatu hal yang diharapkan oleh sekolah. Harapannya apa Ibu? Ini ada pakaian taruna ini. Jadi awal mula ada pakaian taruna ini kira-kira sekitar 6 tahun yang lalu Pak Konan, kita ada program ketarunaan. Untuk anak SMK waktu itu SMK 1 mengambil program ketarunaan karena mayoritas di sekolah kita ini adalah
teknik, teknologi dan industri, maka program ketarunaan ini dianggap paling support nanti ya. untuk pembentukan karakter dan mental anak-anak. Dan ini ada siswa-siswi yang memakai pakaian taruna teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya juga mungkin melihatnya keren. Ya, yang cowok-cowok 100% nambah kegantengan, yang cewek pun juga nambah apa nih ya? Cantik pasti, tapi juga wibawa. Boleh berdiri dulu untuk Farel dan juga Vero ini. Ibu juga bisa jelaskan sebenarnya pakaian aturan ketarunaan di SMK Negeri 1 Semarang. Mungkin dari Farel yang cowok ini, apalagi untuk teman-teman teknik ya, jadi bisa dilihat bahwa bagaimana sih standarnya aturan yang diterapkan di SMK Negeri 1 Semarang. Silakan Bu Sugi bisa menjelaskan. Ini untuk yang pertama untuk seragam yang taruna cowok putra. Ini kalau yang taruna putra itu atasan biru muda, bawahan biru dongker. Ya, kemudian untuk yang atasnya ini dilengkapi dengan B tingkat. Jadi ini adalah B tingkat. Kalau baloknya strip 2 ini berarti ini anak saat ini berada di kelas 11, dilengkapi dengan dasi, kemudian logo SMK 1 Semarang, dan kemudian ada nama, bed merah putih ini selalu wajib ada. Ini adalah potongan rambut 321 demikian ini. Ini cocok, cakep, ganteng, rapi, rambut 321. Kalau untuk acara resmi misalnya upacara ini dilengkapi dengan topi pet, warnanya juga sama dengan celananya. Kemudian untuk ikat pinggang ini juga ikat pinggang yang ada logonya SMK 1 Semarang, celana biru dongker. Lengan celananya ini juga kita atur teman-teman. Lengan celananya ini diusahakan 22 cm, jadi tidak celana pensil. Jadi kalau anak-anak ini mau sholat, mau membuat kegiatan yang lebih fleksibel, ini gampang sekali untuk ditarik ke atas. Kemudian ini adalah sepatu PDH. Sepatu PDH itu sepatu untuk dinas harian. Ini untuk pembelajaran teori. Kemudian kaos kakinya adalah kaos kaki hitam juga. Yang biasanya juga ada yang tulisannya SMK 1 Semarang. Ini untuk yang putra. Ya, ini seragam taruna yang putra. Kemudian untuk yang putri, kalau yang putri ini kalau yang tidak berkerudung ya, rambut juga selalu kita arahkan anak-anak selalu sisiran yang rapi, tidak diikat, ditekuk-tekuk seperti itu ya, tetap rapi. Kemudian ini sama bed tingkatnya, bed logo SMK 1, juga stat topinya sama, topi pet seperti topi OSIS, warnanya adalah biru dongker sama dengan bawahnya. Kemudian untuk bawahan taruna yang membedakan dengan bawahan OSIS, bawahan taruna ketika tidak memakai kerudung ini di bawah lutut. Beda dengan kalau bawahan OSIS sampai ke mata kaki. Kalau taruna di bawah lutut, kalau kecuali yang berjilbab berarti sampai mata kaki. Untuk kaos kakinya, sepatunya kalau putri sepatu pantofel, PDH pantofel. Jadi kalau sepatu PDH itu kan pakaian dinas harian untuk kegiatan pembelajaran teori. Kalau untuk anak-anak nanti ketika praktek, kalau yang teknik harusnya berganti lagi dengan sepatu safety, sepatu kerja safety. Kalau misalnya anak-anak yang broadcast ketika tag video, pegang kamera dan lain butuh fleksibel, kita boleh. Anak-anak ketika bekerja saat itu memakai sepatu cat atau sepatu yang lain. Tapi ketika pembelajaran teori keseharian tetap kembali lagi kepada sepatu PDH dan sepatu pantofel. Demikian juga kalau untuk olahraga, silahkan berganti sepatu PDH pantofelnya dengan sepatu olahraga. Jadi anak-anak biar belajar menempatkan sepatu pakaian itu disesuaikan dengan eventnya apa, seperti itu. Oke. Dan untuk segala atribut seperti tadi ada bed kepangkatan dan sebagainya, itu berarti setiap tingkat mereka harus juga mengupgrade-nya itu. Betul. Ya Bu? Terutama yang bed tingkat Pak Konan. Kalau yang lain kan sama ya, kecuali untuk bed tingkat. Bed tingkat ini kan 2 di kelas 11, nanti ketika naik kelas 12 ya ini digantikan dengan yang stripnya ada 3 yang kayak gitu. Nah tentunya juga ada merah putih ini untuk terus menimbulkan, ini selalu wajib ada di semua seragam sekolah ya.
juga taruna. Iya, supaya jiwa nasionalis terus ada di dalam diri seperti itu ya, Bu Sugi ya. Oke, silahkan Ibu Sugi dan juga Vero serta Farel duduk kembali, dan tentunya untuk teman-teman semuanya ini sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Tambah keren, tambah pede untuk jalan dan lain sebagainya. Dan Bu Sugi pun juga sering mungkin dengar dari anak-anak ketika memakai kayak gitu, kesannya apa Bu? Yang cowok maupun yang cewek gitu Bu. Saat ini kan kita sedang ada PPDB. 3 kali PBD terakhir ini banyak sekali masyarakat itu yang kenapa daftar SMK 1? Saya ingin anak saya pakai seragam yang biru-biru itu. Ada yang seperti itu. Ternyata seragam taruna kita ini dipakai anak, performnya bagus dan diterima secara positif oleh masyarakat, sehingga ya inilah perform yang terbaik anak-anak kami gitu ketika hari Rabu kan kayak gitu. Iya, ciri khas gitu. Ibu pun juga ketika di jalan ketemu anak-anak dan sebagainya, melihat anak-anak sedang jalan naik motor dan lain sebagainya, apa yang Ibu lihat pertama kali kesannya, atau mungkin pernah dengar dari tetangga ataupun saudara bahwa SMK 1 itu keren ketika hari Rabu ya, ataupun hari-hari lain. Hari Rabu itu hari spesialnya gitu. Jadi kalau yang menjadi ciri khas sekolah kita ini kan rambut, sepatu, kaos kaki, dan seragam taruna. Ini kan yang tidak dimiliki masyarakat sekolah-sekolah yang lain. Jadi masyarakat itu sering memandangnya paling bagus itu seragamnya SMK 1 ketika hari Rabu, pakai seragam taruna. Walaupun sebenarnya di sekolah kita ini sudah tidak model taruna murni, itu tidak. Tapi yang ternyata menjadi sorotan positif di masyarakat, utamanya yang menyekolahkan putra-putrinya ke SMK 1, itu ternyata yang menjadi daya tarik tersendiri adalah seragam taruna. Dan teman-teman perlu ketahui juga, seragam taruna ini sendiri di SMK Negeri 1 Semarang dipakai setiap hari Rabu, dan di hari Rabu ini sendiri dengan berbagai kegiatan masih tetap memakai pakaian taruna. Sebenarnya harapan awal dan sampai saat ini apakah masih berkaitan dengan ketika harus pakai taruna supaya anak-anak terus disiplin, terus terbiasa? Namanya kedisiplinan itu kan kontinu Bu, dibiasakan. Itu masih terus berjalankah? Atau kadang anak-anak ya namanya juga kehilafan pernah dilakukan kayak gitu, atau gimana Bu kalau melihatnya? Memang butuh proses Pak Konan, namanya keharusan mewajibkan sesuatu untuk supaya dipakai anak, ditaati anak, ini tidak semua siswa bisa menerima. Ada kalanya ada anak yang merasa tidak nyaman pakai taruna dengan segala atributnya, mungkin terlalu kurang leluasa bergerak. Kadang yang sering jadi pelanggaran ketika anak-anak pemakai seragam taruna ini melipat lengan baju. Kadang saya memberikan gambaran taruna akpol, taruna akabri. Saya percontohkan kepada anak, apakah ada taruna lengannya itu ditekuk-tekuk, padahal kan sudah disediakan ada kancingnya, ada lengan bajunya. Artinya supaya anak-anak itu dalam berperform, dalam berpakaian itu tetap selalu rapi, sesuai dengan peruntukannya. Itu kancingnya itu ada kancing untuk apa? Untuk dikancingkan. Kebanyakan anak ditekuk-tekuk. Kadang selalu saya berikan contoh, taruna itu, seorang taruna harus menjaga sikap, menjaga perform sebagaimana layaknya seorang taruna. Nah, ini juga Bu Suki yang sering saya dengar di masyarakat, bahwa SMK itu dari dulu image-nya adalah ketegasan, kedisiplinan. Tapi terkadang sekarang mulai agak bergeser. Dalam artian ketika diberikan ketegasan, menurut beberapa anak itu adalah melanggar hak, privasi, dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini Bu Sugi selaku wakil kesiswaan bagaimana menyikapi, bahkan juga ketika diberikan adanya olahraga pagi kalau kita sebut gitu ya Bu ya, ada jogging dan sebagainya, mereka mengira wah saya disiksa, dramanya banyak nih Bu. Gimana menyikapinya Bu? Memang paling banyak drama ini Bu Sugi di sekolah Pak Konan. Jadi dari pendekatan yang paling lembut sampai pendekatan yang paling ibaratnya memuncak emosi itu banyak sekali. Jadi memang kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya itu sudah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali dengan pendekatan yang halus kok tidak bisa, kadang manusiawi juga.
Guru itu ada kalanya kadang ingin anaknya itu baik. Tujuannya itu hanya satu, ingin anaknya, ingin muridnya itu baik. Kadang itu sampai memuncak emosi kita. Tapi kadang kita berbenturan dengan saat ini, membentak, kemudian menyuruh hal yang tidak pas, itu kan sama saja dengan bullying. Tapi kalau saya, Pak Konan, saya pribadi misalnya ketika habis marah-marah ke anak, biasanya saya akhiri, Bu Sugi minta maaf ya, besok lagi jangan seperti itu. Jadi sehingga tidak membekas ke anak, ya bukan makian ya, omelan Bapak Ibu guru itu tujuannya adalah karena Bapak Ibu guru sayang, karena sayang ingin anak-anak ini menjadi anak-anak yang terbaik. Jadi memang seringnya drama seperti itu, apalagi ketika setelah anak-anak ini lulus dari SMK 1 Semarang, yang saya lakukan pertama kali adalah minta maaf kepada. Iya, karena perlu teman-teman ketahui juga, kami selaku guru pun juga ada rasa ingin membentuk, berusaha mengajak, tapi juga namanya manusia. Saya pernah dengar Bu Sugi bilang bahwa namanya guru tetap manusia. Betul. Saya sampaikan juga di kelas bahwa gurumu adalah tetap manusia. Kecuali gurumu sudah tidak napak ke tanah, sudah bisa terbang seperti malaikat, tidak pernah punya ada salah. Tapi namanya manusia tetap tak luput dari salah dan ingin memberikan yang terbaik. Dan untuk closing statement, harapan Bu Sugi selaku Waka Kesiswaan untuk yang namanya aturan ini bisa berjalan itu bukan hanya dikuatkan saja dari para guru, bukan dari para karyawan SMK 1, tapi juga ada sumbangsih kepedulian dan akhirnya ada hal yang dilakukan oleh siswa. Apa yang ingin Bu Sugi sampaikan kepada para siswa SMK Negeri 1 Semarang ataupun para siswa dan juga support dari orang tua? Silahkan Bu. Untuk aturan dan tata tertib SMK 1 Semarang tujuannya adalah baik anak-anakku semuanya. Ini adalah cara yang terbaik dari kami, Bapak Ibu guru dari sekolah, untuk mempersiapkan anak-anak kami semuanya untuk siap membentuk karakter yang dibutuhkan ketika anak-anak ini setelah lulus dari SMK 1 kembali ke masyarakat, baik jadi pekerja, baik jadi seorang pengusaha atau melanjutkan sekolah. Kemudian mohon juga kepada anak-anak ini bahwa mentaati tata tertib ini bukan suatu paksaan, tapi adalah benar-benar keinginan dari diri kalian semuanya, sehingga walaupun tidak ada Bapak Ibu guru, tidak ada yang mengawasi, kalian tetap tertib dimanapun berada sesuai dengan ketentuan di sekolah. Ya, dan tentunya juga untuk teman-teman semuanya, aturan ini adalah sesuatu hal kebiasaan untuk membentuk suatu karakter, bukan untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan Bapak Ibu guru kalian, tapi kembali lagi untuk pembentukan karakter diri sendiri. Saya Konan dalam acara Guncang Guru Berbincang, dan nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guncang